Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku.
perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Firman-Mu sungguh nyata. Haleluya. Terpujilah Engkau. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, nyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, nyataan kuasa kekuatan-Mu. Ku datang persembahkan lagu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Kasih-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh bersekutu pagi hari ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Silakan Tuhan kembali mengajari kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur lewat firman-Mu kami boleh dimurnikan Tuhan, disempurnakan Tuhan. Melalui firman-Mu kami dapat ditaklukkan dan kembali Engkau dapatkan Tuhan. Menjadi satu persembahan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Bila kiranya waktu ini menjadi waktu yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Halo, pagi juga. Shalom, selamat pagi semua. Baik, Pak Dedi, selamat pagi. Di radio belum ada. Shalom Pak, selamat pagi semua. Baik. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Baik. Ini dia. Saya. Gerombolan bajingan ini telah datang ke dalam dunia manusia dan mengubahnya menjadi kekacauan. Mereka telah membawa seluruh umat manusia ke tepi jurang. Diam-diam berencana untuk mendorong mereka ke jurang agar hancur berkeping-keping, sehingga mereka dapat memakan mayat mereka. Nah, saudara, tentunya artinya ini, saudara, adalah apa ya? Kalau namanya sudah dimakan kan menjadi menyatu gitu. Jadi sebetulnya makna ini sama seperti ketika Tuhan mengatakan engkau harus makan tubuhku dan minum darahku, ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi harus bisa apa ya, mengerti maksudnya ya. Mereka dengan sia-sia berharap untuk menghancurkan rencana Tuhan dan masuk ke dalam pertandingan dengan Dia. Mempertaruhkan segala mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan dadu. Ya. Itu kayak orang itu ya, main ini sebetulnya permainan judi ya, yang digambarkan di sini. Itu sama sekali tidak mudah. Lagi pula salib telah dipersiapkan untuk si raja setan yang bersalah atas kejahatan paling kejam. Salib bukan tempat Tuhan dan Dia telah meninggalkannya untuk si setan. Tuhan telah lama muncul sebagai pemenang dan tidak lagi merasa sedih karena dosa umat manusia, tetapi akan membawa keselamatan kepada seluruh umat manusia. Ya. Jadi sebetulnya saudara, sekarang salib itu jadi sebetulnya ketika Tuhan naik ke atas salib itu saudara, Dia sedang membawa seluruh dunia ini ke atas salib itu. Ya. Jadi sebetulnya dosa sedang ditimpakan kepada Dia. Telah dibuat menjadi berdosa gitu. Statusnya gitu. Sehingga lewat itu saudara, sekarang ketika Yesus hidup, ketika dia bangkit itu saudara,
dia bangkit untuk Allahnya gitu. Jadi sehingga setiap orang juga dibawa dia kembali kepada Allah itu. Jadi bagaimanapun caranya si jahat ingin menahannya gitu ya, tidak akan bisa. Tetapi tetap dilakukan dia gitu. Manusia juga begitu. Kan tapi nanti pada akhirnya kan semuanya akan belajar. Setelah hidup berapa kali gitu. Dari generasi ke generasi. Pada akhirnya kan generasi terakhir akan mengajari mereka gitu. Ya. Jadi ketika Tuhan juga datang kedua kali gitu kan. Jadi kedatangan Tuhan yang pertama dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali kan polanya sama kan kalau kita lihat itu. Firman datang menjadi manusia gitu. Kan Yesus kan menjadi manusia atau firman menjadi manusia. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus kan katanya begitu. Itulah kelahiran Yesus gitu. Oke, dia menjalani kehidupan manusia. Jadi sama juga kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah Tuhan sudah datang di dalam daging sekali lagi. Bagaimana peristiwanya? Bagaimana orang itu bisa mengalami atau bisa memanifestasikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Nah, tentunya sama seperti Maria ketika dia mengandung dari Roh Kudus gitu. Jadi orang itu pun sama dari antara jemaat, hidup bersama-sama dengan jemaat. Sampai satu saat ketika tepat waktunya, maka dia mulai berfirman. Dari situ sudah. Dia bukan dari golongan pemimpin gitu. Dia bukan dari golongan terkenal gitu. Tapi justru itulah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan saudara, lama-kelamaan saudara, ketika dia terus berfirman, maka lahirlah orang-orang baru. Gitu. Generasi yang baru. Anak-anak kita juga demikian. Awalnya mereka tidak menyadari. Bahkan mereka mungkin tidak mengalami peristiwa-peristiwa adikodrati seperti yang pernah kita alami kan. Tapi apakah kita bisa menghalangi pekerjaan Tuhan di dalam diri mereka? Tentu tidak. Nah, jadi saudara, lihat ketika dikatakan salib itu sebetulnya telah dipersiapkan untuk si raja setan, gitu. Ya, yang bersalah atas kejahatan paling kejam. Salib bukan tempat Tuhan. Dan dia telah meninggalkannya untuk si setan. Nah, Tuhan telah lama muncul sebagai pemenang dan tidak lagi merasa sedih karena dosa umat manusia. Tetapi akan membawa keselamatan kepada seluruh umat manusia. Prosesnya bagaimana? Tentu lewat kita mendengarkan firman-Nya, menerapkannya dalam hidup kita. Dari situ kita akan melihat, saudara. Dari situlah keselamatan kita. Kita tidak lagi terus menangis di bawah salib Tuhan. Makanya kita mesti mendengarkan firman Tuhan. Makanya peperangan yang kita lakukan itu adalah dengan mengucapkan firman, mempersekutukan firman. Makanya saudara, walaupun misalnya nanti saya berangkat gitu kan, nah, seperti biasanya saudara, kita tetap mengizinkan gimana caranya, gimana berjalannya nanti.
Ya. Nah, kita percaya saudara, kita mempersekutukan Tuhan. Kita mempersekutukan firman Tuhan. Maka kemanapun kita pergi, maka firman itu akan tersebar. Saudara. Firman yang baru tentunya, saudara. Nah, bagaimanapun kita menahannya, saudara, tidak bisa. Intinya, kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, kalau kita benar-benar bertobat. Nah, sekarang, apalagi arti bertobat? Bertobat bukanlah sekedar meninggalkan kejahatan lagi. Meninggalkan itu. Tetapi bertobat itu berbalik arah kembali kepada Tuhan. Menjadikan persekutuan dengan Tuhan sebagai hal yang utama. Tersungkur di kaki Tuhan. Itu menjadi hal yang sangat serius. Berkata-kata dengan Tuhan. Berkata-kata dengan roh Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Mendengarkan arahan Roh Kudus, bekerja sama dengan Tuhan, itu menjadi satu hal yang kita utamakan dalam hidup kita. Itulah sebetulnya arti daripada bertobat yang sesungguhnya. Nah, jadi keselamatan kita itu bukan lagi sesuatu yang samar-samar. Gitu. Kita bukan nunggu mati lagi. Karena Tuhan Yesus sudah pernah mati untuk kita. Gitu. Makanya dikatakan, sekarang sudah tiba waktunya. Orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah. Tetapi saudara, kalau semasa hidup mereka tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena dalamnya mereka ada di dunia orang mati. Ada di jurang maut bahkan, saudara. Jadi bagaimana mereka bisa mendengarkan suara Anak Allah? Berikutnya gitu. Jadi sebetulnya walaupun orang masih hidup, sebetulnya banyak di antara mereka sudah ada di jurang maut gitu, di neraka. Gitu. Jadi jurang maut itu saudara, itu tempat yang lebih dalam lagi daripada neraka. Saudara. Neraka itu artinya mengalami siksaan. Siksaan yang lebih parah itu adalah kehancuran jiwanya. Saudara. Oke. Nah, jadi saudara, sekarang ketika kita bisa mendengarkan firman Tuhan ini, disinilah kita itu menjadi hidup selama-lamanya. Ya, itu harus menjadi pengalaman yang nyata bagi kita, saudara. Menjadi hidup selama-lamanya. Dari atas sampai ke bawah dan dari awal sampai akhir, iblis telah mengganggu pekerjaan Tuhan dan bertindak dalam pertentangan terhadapnya. Semua penentangan terhadap pembicaraan tentang warisan budaya kuno, pengetahuan tentang budaya kuno yang berharga, ajaran Taoisme dan Konfusianisme, nilai-nilai Konfusius dan ritual feodal telah membawa manusia ke dalam neraka. Dibelenggu di sana dengan semua tahayul-tahayul, cerita-cerita kepahlawanan yang telah membawa manusia ke dalam dunia orang mati balik. Pengetahuan dan teknologi zaman modern yang maju serta industri pertanian dan bisnis yang sangat maju tidak terlihat dimanapun.
Sebaliknya semua itu hanya menekankan pada ritual feodal yang disebarluaskan oleh para kera-kera pada zaman kuno untuk dengan sengaja mengganggu, menentang, dan merombak pekerjaan Tuhan. Tentu kera-kera yang dimaksud di sini adalah manusia yang yakin dia berasal dari kera. Jadi kera yang dimaksud kenapa dibuat tanda kutip itu ya juga manusia. Cuman yang punya pemikiran. Jadi perkataan yang mengatakan manusia berevolusi itu kira-kira menjadikan diri mereka sangat hina. Mereka yang memegang prinsip itu, yang percaya itu, makanya mereka disebut ya kera-kera gitu ya. Sampai hari ini dia tidak saja terus menyengsarakan manusia, tetapi juga ingin menelan manusia sepenuhnya. Penyebaran ajaran moral dan etika feodalisme dan pengetahuan budaya kuno yang diturunkan telah lama menjangkiti umat manusia dan mengubah mereka menjadi setan-setan besar dan kecil. Hanya sedikit dari mereka yang akan dengan senang hati menerima Tuhan. Hanya sedikit yang akan dengan penuh sukacita menyambut kedatangannya. Makanya saudara, kalau saudara ada di sini menyambut kedatangan Tuhan, atau minimal mau gitu mendengarkan, mau memberikan dirimu, maka saudara termasuk dari jumlah yang sedikit itu. Tapi kita tahu saudara, sedikit lagi akan menghamiri seluruh adonan. Yang sedikit itu terbalik sekarang, akan menghamiri, ya, akan mengubah. Jadi lama-kelamaan saudara, ketika kita terus mempersekutukan firman, maka segala sesuatu di sekeliling kita itu akan berubah saudara. Segala sesuatu di sekeliling kita. Jadi ketika terjadi perubahan di dalam diri kita, tentu ada perubahan di dalam garis keturunan kita. Nyebar itu semua saudara. Sama seperti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kan firman itu menyebar. Jadi kalau kita ibaratkan saudara, kita ini seperti kalau saudara bayangkan ketika kita menyatu dengan Tuhan, ketika kita mengatakan, ketika kita sepakat, Tuhan itu sudah datang di dalam daging. Kan boleh kelihatan kesembuhan di mana-mana terjadi kan. Pengenalan akan Tuhan di mana-mana akan terjadi kan. Coba punya gambaran sedikit. Tapi saudara, sama seperti Tuhan itu tidak dapat ditampung oleh rumah buatan manusia gitu ya. Sama ya, jadi saudara bisa membayangkan kenapa disebut Yerusalem baru itu adalah yang turun dari sorga. Saudara juga bisa bayangkan itu saudara. Sekarang sorga bukan lagi sekedar imajinasi kita saudara. Bukan lagi seperti yang digambarkan dulu-dulu itu saudara. Atau seperti orang menggambarkan, oh rumah Tuhan itu mereka bayangkan mereka punya rumah seperti rumah yang di bumi gitu. Bukankah saudara kalau kita kembali kepada Tuhan, berarti kan Tuhan kan tidak dapat tempat apapun di dunia ini kan tidak dapat menampung. Berarti kan sebetulnya kan seluas apapun kalau dikatakan bumi ini seperti setitik air dalam timba katanya. Setitik air bayangkan.
Sementara Allah itu ada di dalam semuanya. Jadi semua nanti perkataan Tuhan itu saudara itu menjadi nyata gitu. Tinggal dalam aku dalam kamu gitu. Minta apa saja gitu. Jadi segala sesuatu itu menjadi apa ya? Ketika kita sudah mencapai hal tertinggi itu saudara. Tentu sama seperti Tuhan yang telah menjadi daging. Kita pun pada akhirnya kan akan kembali menjadi manusia normal. Gitu. Kan kita tidak akan lagi mencapai hal-hal yang tinggi. Gitu. Setelah semua menyadari bahwa kemajuan teknologi akhirnya merusak. Kan mau gak mau kan semua orang akan kembali kepada kesederhanaan. Toh? Mari lihat saudara. Dengan kita membayangkan sedikit itu ya. Wajah seluruh umat manusia dipenuhi dengan niat membunuh. Dan di setiap tempat napas pembunuhan memenuhi udara. Mereka berusaha mengusir Tuhan dari negeri ini dengan pisau dan pedang terhunus. Mereka mengatur barisan perangnya untuk membinasakan Tuhan. Kita dengar cerita Om Twin di Papua itu kan, waduh, ngeri ya, mana ada ini ya, misalnya orang mabuk gitu ya, ya melihat apa ya kejadian itu, kira-kira bisa punya gambaran sedikit gitu. Mereka berusaha mengusir Tuhan dari negeri ini dengan pisau dan pedang terhunus. Mereka mengatur barisan perangnya untuk membinasakan Tuhan. Di seluruh negeri setan ini, tempat manusia terus-menerus diajarkan bahwa tidak ada Tuhan. Berhala-berhala tersebar di mana-mana, dan udara di atasnya dipenuhi dengan bau kertas terbakar dan dupa yang memualkan. Begitu tebal sehingga membuat sulit bernafas. Itu seperti bau busuk, lumpur yang terbawa angin bersama dengan ular beracun yang menggeliat-geliat. Sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa menahan muntah. Selain itu samar-samar terdengar suara roh-roh jahat melantunkan nyanyian suara yang sepertinya datang dari jauh di neraka. Sedemikian rupa sehingga orang pasti akan gemetar. Di seluruh negeri ini ditempatkan berhala dengan semua warna pelangi yang mengubah negeri ini menjadi dunia kenikmatan hawa nafsu. Sementara Raja Setan terus tertawa dengan culas, seolah-olah rencana jahatnya telah berhasil. Sementara itu manusia tetap sama sekali tidak menyadarinya. Juga tidak sadar sedikit pun bahwa setan telah merusaknya sampai pada titik di mana dia menjadi tak sadarkan diri dan menundukkan kepalanya dalam kekalahan. Iblis ingin dalam satu gebrakan melenyapkan segala sesuatu tentang Tuhan dan sekali lagi mencemari dan membunuh. Itu dimaksudkan untuk menghancurkan dan mengganggu pekerjaannya. Bagaimana mungkin dia membiarkan Tuhan menyamai statusnya? Bagaimana mungkin dia membiarkan Tuhan ikut campur dalam pekerjaannya di antara manusia di bumi? Ingat saudara, ketika iblis itu datang menghadap Allah itu kan, bersama dengan anak-anak Allah yang lain, bersama dengan malaikat-malaikat yang lain gitu. Dari mana saja kau? Dari keliling dunia. Wow. Saudara, seperti itulah saudara, kesombongan manusia
yang dipakai oleh Tuhan. Ya, seperti itulah kesombongan para yang mengatakan diri mereka dalam tanda kutip sebagai penginjil keliling dunia, membuka mungkin gereja di mana-mana. Disitulah dia pada akhirnya tidak sadar telah dimakan oleh iblis. Ya, sama kan seperti Paulus ketika mengucapkan perkataan itu. Siapa yang memberitakan Injil yang berbeda dari yang kuberitakan? Wah, itu sangat, boleh dikatakan itu sangat ini sekali ya. Iblis itu sangat berani sekali. Dia sampai menelan Paulus, hebat itu, sedalam itu. Ketika Petrus menulis, lihatlah, hendaklah kamu berjaga-jaga, katanya. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Bagaimana caranya dia menelannya? Tentu dengan apa, saudara? Dengan kesombongan. Ya kebanyakan orang-orang yang tadinya sederhana, mereka tidak sadar, saudara, telah dimakan oleh iblis. Dengan menjadi sibuk untuk memuaskan hasratnya, memuaskan apa yang dia cita-citakan, sehingga dia rela menghabiskan banyak waktu sampai dia tidak beristirahat. Hanya ingin apa, saudara? Ingin mencapai kebahagiaan yang ditawarkan oleh iblis, saudara. Tentu iblis sudah bersembunyi di dalam segala kenikmatan dunia ini, saudara. Makanya saudara, ketika Tuhan datang, saudara, Tuhan datang itu kedua kali. Sebelum kedatangannya, kalau kita gambarkan apa yang terjadi di kitab Wahyu itu kan dia mengadakan perjamuan kan itu kan yang pertama. Dia kan mengirimkan undangan, tapi orang kan menyibukkan diri kan, oh aku lagi naik jabatan sehingga tidak punya waktu, oh aku sibuk. Di situ lah. Tapi saudara, Tuhan menunjukkan kesabaran. Walaupun dia tadinya sendirian di luar, kita biarkan dia sendirian. Pada akhirnya kita mulai membuka. Kita masih membiarkan dia sendirian di ruang tamu. Sebentar ya, saya lagi sibuk. Lagi buat makanan dulu. Tapi terus, saudara, dia dengan sabar. Tentu kalau orang-orang yang tadinya telah membangun hubungan dengan dia beralih kembali kepada dunia, akan Tuhan biarkan, saudara. Ya, sampai nanti pada satu saat tidak sadar dia telah ada di tepi jurang maut. Saudara, dari setiap ketika saudara mendengarkan ini, cobalah renungkan, saudara. Cobalah renungkan hidup saudara. Renungkan. Kalau bayangkan misalnya opung saya yang meninggal ini, itu untuk dia mendengarkan firman semasa dia hidup aja sudah sulit, saudara. Iya, nggak ada yang bisa masuk lagi. Dia pengen mati nggak bisa mati dari itu.
Udah sejak awal sudah seperti itu. Gak bisa lagi. Belum lagi dari bahasa yang gak bisa. Jadi sebetulnya selama hidup ya sudah tersisa. Dia terus mengutuki dirinya. Apalagi harus tinggal bersama dengan burunya yang seperti itu. Jadi ketika beralih dari situ, saudara, kira-kira bagaimana saudara dibaharui ini? Mama saya membayangkan gimana nanti tinggal bersama dengan adiknya. Sudah sangat seperti itu gitu. Hanya firman Tuhan yang bisa melepaskan. Hanya firman Tuhan yang bisa melepaskan mama dari segala penderitaan itu. Sekarang tinggal mama apa yang perlu dipikirkan gitu. Harus bisa mendengarkan firman Tuhan dengan serius. Kalau tidak, apa yang akan terjadi, saudara? Bagaimana mungkin dia membiarkan Tuhan ikut campur dalam pekerjaannya di antara manusia di bumi? Bagaimana mungkin dia membiarkan Tuhan membuka topengnya dan memperlihatkan wajahnya yang mengerikan? Bagaimana mungkin dia membiarkan Tuhan mengacaukan pekerjaannya? Bagaimana mungkin setan ini yang penuh dengan kemarahan membiarkan Tuhan memegang kendali atas pengadilan kerajaannya di bumi? Kerajaannya maksudnya, ya di situ kecil kan, berarti kerajaannya iblis gitu. Makanya saudara, sejak dari awal saudara, ketika Tuhan datang pertama kali kan, murid-muridnya itu kan tanya gitu, kapan kira-kira engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan jawab apa saudara? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya, tetapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Aku akan memberikan seorang penolong yang lain yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi ketika Tuhan Yesus, jadi setiap perkataan Tuhan Yesus itu firman Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan ketika dalam pikiran saudara mulai terisi firman Tuhan dan engkau menerapkan, maka setiap perkataanmu pun nantinya mau tidak mau akan tiba satu saat menjadi firman Tuhan itu sendiri. Berarti kan apa yang kita persekutukan saudara akan menggoncangkan segala sesuatu saudara. Ya, tadinya saudara iblis tidak menyadari. Apakah kita tahu apa di alam rohnya kota Batam ini misalnya? Apa kita tahu? Kalau saya perhatikan saudara, orang-orang yang menyaksikan atau yang mungkin kan mau tidak mau kan ketika kita tampilkan di YouTube kan pasti akan muncul di wallnya orang-orang kita tidak tahu, tambah terus gitu kan, satu demi satu. Iya, kita nggak tahu siapa mereka.
Tapi yang pasti firman Tuhan itu menyebar gitu. Walaupun hanya setitik. Kenapa kita persekutuan? Mungkin tadinya mereka menolak. Tapi kan akan tiba waktunya di mana ketika mereka rindu mencari kebenaran. Mereka akan menerobos segala batasan-batasan yang pernah mereka buat selama ini. Iya. Mereka mulai akan memperhatikan hidup daripada orang-orang yang mereka puja kan. Hamba-hamba Tuhan besar yang menurut mereka. Para pengajar-pengajar hebat yang menurut mereka hebat. Seperti Nikodemus gitu misalnya. Seperti Gamaliel gitu. Kan pada akhirnya kan mereka itu datang kepada Tuhan Yesus. Iya kan? Walaupun mereka takut-takut, malam-malam mereka datang kepada Tuhan Yesus. Dan diajar gitu. Iya kan? Sama saudara. Secara diam-diam mereka mendengarkan. Sama ketika dulu guru kita pertama kali datang ke Batam gitu ya. Tahun 2006 gitu. Ketika dia memulai pemuritan. Kami dulu para pencari kebenaran. Wah, kami terobos gitu. Walaupun kami sadar kalau kami dengarkan, wah ada konsekuensinya, akan disanksi, akan diskors. Sampai pada akhirnya keluar. Sampai sekarang sudah bisa melihat bagaimana Tuhan membawa kita sampai sejauh ini. Ya. Jadi, tapi lihat saudara, si jahat pasti dia akan membiarkan keadaan ini. Tapi saudara, kalau itu sudah terjadi secara sporadis, mau kemana lagi dia lari? Ketika manusia menyadari keadaannya, ketika topeng iblis dibukakan. Wah, saudara, kalau saudara lihat di bangsa kita ini, saudara, yang tadinya pemuja-muja itu, saudara, wah itu berbalik. Iya. Berani bicara. Walaupun bagi mereka itu menjadi ya ancaman gitu ya. Tapi ketika topeng si iblis itu mulai disingkapkan gitu, kejelekannya langsung. Bagaimana sombongnya dia. Bagaimana arogannya dia. Ya saudara, orang tersadar kan? Ya kira-kira seperti itulah saudara. Firman Tuhan itu saudara mulai menyingkapkan keadaan kita. Iya, makanya saudara, kalau saudara perhatikan ya bagaimana Tuhan bekerja itu saudara, itu indah sekali saudara. Hebat sekali. Bagaimana mungkin dia dengan rela tunduk pada kekuatannya yang lebih unggul? Wajah aslinya yang mengerikan sudah tersingkap apa adanya. Sehingga manusia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dan itu benar-benar sulit untuk dibicarakan. Bukankah itulah esensi setan? Memiliki jiwa yang buruk tetapi tetap menganggap dirinya sangat indah. Ya seperti itulah orang-orang yang pakai topeng, yang munafik. Iya kan? Sampai dokter harus mengatakan kamu ini sudah stres berat. Ketika dia kehilangan istrinya itu, wah dia ketika itu dicek oleh dokter di Singapura. Tapi saudara, ketika tampil hari pelayanan, wah
dia menganggap masih dia ada urapan yang bisa dia jual. Ya. Mungkin dia masih mengatakan, terima ini urapan yang segar dari sorga. Tapi saudara, dia sangat menderita di dalam. Ya. Tapi dia tidak menyadari. Dia masih ingin mempertahankan statusnya sebagai hamba Tuhan. Oh, itu kan sangat menyedihkan sekali, saudara. Ya. Sangat menyedihkan. Jadi kalau saya merenungkan ya kehidupan seperti itu ya. Karena mungkin bisa melihat Tuhan, saudara. Enggak. Memiliki jiwa yang buruk tetapi tetap menganggap dirinya sangat indah. Gerombolan kaki tangan dalam kejahatan ini, mereka turun ke alam fana untuk menikmati kesenangan dan menyebabkan keributan, mengaduk-aduk segala sesuatu sedemikian rupa sehingga dunia menjadi tempat yang berubah-ubah dan tidak konstan, serta hati manusia dipenuhi dengan kepanikan dan kegelisahan. Dan mereka telah mempermainkan manusia sedemikian rupa sehingga penampilannya telah menjadi seperti binatang buas yang tidak manusiawi, sangat buruk, di mana jejak terakhir dari manusia yang awalnya kudus telah hilang. Jadi kalau saya kasih gambaran, ada gambaran misalnya orang-orang tertentu seperti itu, pemerintah seperti itu gitu ya. Jadi sebetulnya itu sedang menggambarkan esensi iblis yang sesungguhnya atau wajah iblis yang sesungguhnya. Jadi ketika kita mendengarkan itu, saudara, kita sedang mendengarkan Tuhan itu mengajari kita, menunjukkan kepada kita ini loh. Kalau kamu terus tetap dengan jalanmu, kamu akan masuk dalam perangkapnya iblis. Kalau kamu tetap mengikuti kata hatimu, kamu akan menuju ke sana. Iya, kamu gak bisa menahan kamu akan menjalani hidup yang panjang ini. Jadi ketika kamu mendengarkan firman Tuhan, ketika dulu kamu menjadi orang Kristen, kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Bukankah percaya kepada Tuhan Yesus itu artinya akan memperoleh hidup yang kekal? Artinya tidak akan mati-mati. Walaupun kamu sudah mati, kamu tidak akan mati. Tapi kalau engkau menerima firman Tuhan hari ini, berarti engkau sedang masuk ke dalam kerajaannya. Ya, akhir zaman bagimu tiba. Ya, engkau akan hidup bersama dengan Tuhan. Makanya dikatakan kan, Tuhan itu pada akhirnya akan kembali ke tempatnya. Ya. Selain itu, mereka bahkan ingin mendapatkan kekuasaan berdaulat di bumi. Mereka merintangi pekerjaan Tuhan sedemikian rupa sehingga itu hampir tidak bisa maju sedikit pun. Dan mereka menutup manusia serapat tembok yang terbuat dari tembaga dan besi. Yang gak bisa dihancurin, saudara. Penjaranya setebal itu. Bagaimana caranya bisa mereka keluar? Masalahnya juga tembok itu gak kelihatan. Gitu. Jadi mereka pikir mereka itu hidup tidak dipenjara gitu. Hanya firman Tuhan yang akan menunjukkan tebalnya penjara itu. Sehingga saudara, itulah yang membuat kita tersungkur di kaki Tuhan. Waktu kita tersungkur, disitulah kita melihat, waduh betapa tingginya tembok ini Tuhan. Gimana aku bisa lepas dari sini? Nah,
Disitulah Tuhan menyingkapkan. Disitulah Tuhan membawa kita. Ada lubang kecil untuk kamu bisa keluar. Bagaimana saudara, nenek moyang kita, pengajaran-pengajaran mereka, adat istiadat yang menghalangi manusia. Ya. Kayak misalnya seperti sekarang ini pulangnya itu, bukan mikirin kesedihan lagi kehilangan opung gitu. Bukan. Tapi memikirkan adatnya. Belum lagi harus dibawa ke Tipang gitu kan. Itu yang dipikirin. Mikirin ulusnya. Itu semua. Mencari ini, mencari itu. Iya. Beratnya di situ. Tapi saudara, lihat. Tahun-tahun. Puluhan tahun. Ratusan tahun saudara. Manusia terjerat di situ. Apalagi kalau sudah dikatakan saur matua. Lihat saudara. Tapi saudara, orang melakukannya dengan taat kan. Karena apa? Ada nama di sana. Tapi kalau orang mau mendengarkan firman Tuhan, saya sudah selalu teringat pada kata-kata bapak saya dulu ya, tentang masalah adat ini, saudara. Saudara, bagi saya saudara, jadi ketika misalnya saya tidak harus mengadati, ya, itu kata-kata bapak saya. Ya. Makanya saudara, saya selalu teringat ya, waktu bapak saya itu cerita bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan. Ketika dia dibaptis itu saudara, dia melihat terang. Tapi lihat saudara, saya mengikuti adat semua. Saya menghormatinya. Walaupun orang tahu saya mengadati, saya mengurusi. Dan saya lihat saudara, bagaimana Tuhan itu saudara. Kalau saya sekarang membayangkan ya, bagaimana Tuhan itu. Apa ya, kan dia yang bilang saudara, bahwa dia ada di dalam kita saudara. Ya. Banyak orang yang langsung pom, begitu tahu misalnya adat itu begini nggak sesuai gitu. Langsung dengan kontra gitu. Oke. Tetapi saudara, bagaimana cara Tuhan itu saudara? Jalan Tuhan tidak terselami. Jadi kalau saya mengikuti ya, bagaimana cara Tuhan itu saudara. Nampaknya saudara, iblis itu telah mencengkeram manusia dengan adat istiadat itu sangat kuat gitu. Tapi sekarang apakah dia menyadari? Sekarang bagaimana Tuhan itu bisa meruntuhkan itu semua? Iya, dia datang dengan diam-diam. Ya saudara kan? Penampilannya telah menjadi seperti binatang buas yang tidak manusiawi. Kita ke bawah saja ya. Setelah melakukan begitu banyak dosa yang serius dan menyebabkan begitu banyak bencana, apakah mereka masih mengharapkan sesuatu selain hajaran? Setan dan roh jahat telah mengamuk di bumi selama beberapa waktu dan telah menutup kehendak dan upaya Tuhan yang sungguh-sungguh.
dengan begitu rapatnya sehingga mereka tidak dapat ditembus. Sungguh ini adalah dosa yang kejam. Bagaimana mungkin Tuhan tidak merasa cemas? Bagaimana mungkin Tuhan tidak merasa murka? Mereka telah dengan keras menghalangi dan menentang pekerjaan. Betapa pemberontaknya mereka, bahkan setan-setan itu baik besar maupun kecil, berperilaku seperti serigala di belakang singa dan mengikuti arus jahat, membuat gangguan kemanapun mereka pergi. Mengetahui kebenaran, mereka dengan sengaja menentangnya. Anak-anak pemberontak ini seolah-olah sekarang setelah Raja Neraka naik ke atas tahta raja, mereka menjadi sombong dan berpuas diri, memperlakukan orang lain dengan jijik. Berapa banyak di antara mereka yang mencari kebenaran dan mengikuti keadilan. Coba perhatikan saudara, apa ulasan-ulasan orang setelah nanti terjadi pergantian pemerintahan, saudara. Wah, dia pikir nanti akan menggantikannya bodoh. Wah, itu sudah sekarang itu udah benar-benar ini sudah cerita berbalik. Karena memang apa saudara? Itulah keserakahan. Itulah dosa dunia. Di satu sisi dia mendorong, dia pikir nanti bisa diatur. Dia lupa setelah orang berkuasa dan dia tidak berkuasa lagi. Wah, itu sesuatu yang sangat ini, saling makan, saudara. Saling nelan. Ketika dia tahu nanti dia itu akan dihianati, saudara. Wah, dia sudah mempersiapkan rencana yang jahat, rencana yang culas, gitu. Memang itulah dunia. Sekarang saudara, melalui firman Tuhan ini kita disingkapkan, saudara. Ya. Berapa banyak di antara mereka yang mencari kebenaran dan mengikuti keadilan? Mereka semua adalah binatang buas, tidak lebih baik daripada babi dan anjing. Berada di depan sekelompok lalat busuk, mengibaskan kepala mereka, memberi selamat pada diri sendiri dan menyebabkan berbagai macam masalah. Di tengah-tengah tumpukan kotoran, mereka percaya bahwa Raja Neraka mereka adalah raja yang terhebat dari semuanya, tanpa menyadari bahwa mereka sendiri tidak lebih daripada lalat-lalat busuk. Namun mereka memanfaatkan kekuatan babi dan anjing yang menjadi induk mereka untuk memperkecil keberadaan Tuhan. Jadi sebetulnya saudara, yang sedang diceritakan ini sejarah bagaimana orang-orang itu di tempat di mana Tuhan itu datang adalah tempat yang sangat menjijikkan. Mereka yang mengatakan tidak ada Tuhan. Iya. Mereka yang meninggikan ilmu pengetahuan. Oh, lihat saudara, mereka itu sangat berjuang ingin menguasai dunia ini, saudara. Lihat dari penemuan-penemuan mereka. Sehingga banyak di antara bangsa-bangsa di dunia merapat kepada mereka. Ya, lihat bagaimana bangsa kita yang terpilih itu diundang ke sana, saudara. Ya. Tapi saudara, dengan kita mendengarkan, saya kasih gambaran ini sedikit, saudara. Sedikit saja kasih gambaran tentang dunia ini, saudara. Tapi saudara, tahukah saudara, apa yang sedang terjadi dalam diri saudara ketika engkau membiarkan Tuhan masuk ke dalam diri? Ketika engkau menerima firman-Nya, ketika engkau mencoba memahami bagaimana cara Tuhan menjelaskan firman-Nya lewat engkau menerima inkarnasi, ya, engkau sedang memakan Dia, saudara. Artinya lihat bagaimana watakmu berubah, ya. Lihat bagaimana engkau mulai merindukan Tuhan,
Tak habis-habisnya engkau merindukan Tuhan. Engkau menghabiskan waktumu untuk Tuhan. Bagi orang-orang yang akan menyaksikan rekaman ini ya, itu kita nanti akan saya upload gitu ya. Mulailah terima Tuhan yang sudah datang kedua kali. Percayalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang sedang datang atas hidup. Ingat, salib bukan tempatnya Tuhan Yesus. Ini kebenaran. Itu sebabnya dia bangkit. Saudara mesti ikuti. Makanya salib kita itu saudara, tidak ada Yesus di sana. Ya. Itu tempatnya untuk iblis. Setelah tadinya dia berpesta pora. Sekarang ketika Tuhan diturunkan dari salib itu, ingat. Lihat perjalanan itu saudara. Sekarang saudara, siapa yang harusnya ada di sana? Cerita mesti dibalik saudara. Amin saudara. Jadi ketika dikatakan Tuhan menghapus air matamu, engkau tidak perlu menangis lagi. Tapi saudara, seperti dikatakan tadi, kita tidak dapat menjelaskan entah bahwa manusia itu harus tertawa atau menangis katanya. Itu sulit untuk dijelaskan. Ya. Karena semuanya itu ada dalam kehidupan nyata kita, saudara. Ketika rasanya kita menderita, gitu ya, kita pikir itu adalah penderitaan atau kesakitan. Ternyata, saudara, lewat penderitaan yang telah kita alami selama ini, mulailah kelihatan terangnya Tuhan. Walaupun kita belum menikmati banyak tentang Tuhan, tapi jauh di lubuk hati kita yang paling dalam, ada satu kebahagiaan, ada satu ketenangan, ada satu sukacita tak terkatakan, saudara. Dan sekarang ketika kita mendengarkan kebenaran, salib itu bukan tempat Tuhan yang sesungguhnya. Dunia orang mati pun tidak sanggup menahan Tuhan itu, saudara. Maka saudara bisa melihat kebahagiaan yang ada di depan saudara. Lihat saudara. Di siapapun saudara yang mendengarkan persekutuan ini, pandanglah kepada Tuhan. Yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang sudah naik ke surga, tetapi yang sudah turun untuk membawa kita kembali kepada Bapa. Dia mengadakan perjamuan setiap hari dengan kita. Dia menyediakan segala makanan untuk kita, saudara. Ya. Maka saudara, jangan pernah kehilangan hubunganmu dengan Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan. Berikan waktumu lebih banyak kepada Tuhan. Nantikanlah dia setiap saat. Bersekutulah dengan dia. Saling persekutukanlah firman Tuhan. Baik saudara, mari kita akhiri, kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini untuk persekutuan ini. Engkau ada di antara kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan saudara.